kontranya dari masyarakat itu makanya demo. Toh ya juga senior di sana juga bilang ngapain kamu ikut kayak gini. Toh ya kalau dari sifatmu juga kurang mencerminkan kalau kamu jadi di pemerintahan gitu. Tapi menurut kalian tuh apa yang perlu diubah itu semua? Entah mungkin dari harus ada misal yang mau mengajukan harus ada track record politik atau bagaimana supaya kita menghasilkan politikus itu yang berkompeten itu, karena ini kan sebuah negara, jadi nggak asal-asalan kayak yang sekarang terjadi. Ya itu yang harus diubah kan itu tadi harus mempunyai pengalaman dalam di bidang politiknya. Entah itu dia mulai dari kepala desa dulu atau apa dulu, terus dia juga bisa apa kayak tapi masuk di kawasan pemerintah itu untuk orang awam itu pasti sulit karena kan untuk seperti kayak contohnya kita ingin masuk ke kawasan pemerintah nih, cuman kita kan nggak punya kayak koneksi dari orang itu, dan rata-rata orang yang masuk pemerintah itu pasti ada koneksi yang lebih tinggi di sana gitu, jadi mereka mudah gitu. Nah, itulah kenapa alasannya anak-anak muda susah. Ya. Udah susah, males. Karena nggak ada channel. Nggak ada keterbukaan. Gimana sih masuk politik yang seharusnya dimulai itu juga, dari mana dulu? sosialisasi. Nah, otomatis kan kita butuh solusi nih. Contohnya kita nih mau masuk ke politik, misalnya aku mau jadi gubernur Jawa Timur. Nah, tapi relasiku itu nggak ada. Aku merasa aku berkompeten dalam memimpin sebuah provinsi. Tapi kenapa jalannya itu dipersulit? Otomatis anak muda lagi itu untuk misal mencalonkan Almas Safin jadi mau jadi gubernur, itu kita punya modal, kita punya relasi, tapi kita nggak punya apa ya? Harus misal yang mendukung harus sekian orang. Itu kan juga Orang-orang nggak tahu persyaratan. Kan harus juga keluar dari lapangan, kita ngobrol sama masyarakat, tapi nggak punya channel gitu, nggak ada orang terdekat gitu kan. Berarti itu kan Apa yang harus diubah nih? Entah dari undang-undang yang apakah peraturan sistemnya baru. yang diubah? Sistem dari dalamnya, Dari dalamnya. Tapi kita yakin pasti dia nggak mau dong. Nanti merugikan dirinya sendiri kalau dia mau ubah itu. Nanti kalau dia nggak mau dirubah kan dia merugikan Indonesia. Nah, berarti Kepemimpinannya yang itu kenapa Indonesia tidak maju-maju. berarti perpolitikan Indonesia ini ribet. udah terlalu ini ya. Terlalu Yang banyak Terlalu belok-belok. Belok-belok yang akhirnya membuat anak muda ini jadi Susah untuk bergabung di politik. Kembali lagi ke masalah Pemilihan tadi. Jadi menurut kalian siapa yang menang Pilkada Jawa Timur? menurutku tetap yang punya pengalaman, dia sudah berkompeten dalam hal itu, yang sudah dipercayai masyarakat. Kalau Bu Lulu mau mencalonkan, menurutku sih sah-sah saja. Semua warga negara Indonesia itu berhak memilih dan dipilih. Tapi dia harus menunjukkan dulu. Jadi pertanyaan, Bu Lulu mempunyai track record apa di bidang politiknya? Entah sudah pernah memimpin daerahnya sendiri atau gimana? Tapi dia punya track record itu, dia itu di DPR, dia itu bagian PDT. Pokoknya ada, dia itu dimasukkan ke DPP PKB. bukan ada itu kayak DPP Sebenarnya sih banyak ya, maksudnya kayak track record semua kandidat itu sebenarnya banyak. Cuma kan karena yang kita tahu itu kebetulan cuma 2. Iya. Makanya Cuma 2 yang dikenal sama orang. Bu Lulu kan cuma dikenal di daerahnya. Nah, sedangkan aku waktu searching di Google juga keluarnya ya pecel Bu Lulu sebenarnya. Pecel Bu Lulu. Ya. Pecel Bu Lulu. Apa ya, dari bahkan bukan dari pengetahuanku toh, dari algoritma HP ku pun sebenarnya itu yang keluar pasti Bu Risma sama Bu Viva. Bertanya-tanya Bu Lulu itu siapa sih? Bubur ayam Bu Lulu. Bubur ayam. Ada bannernya. Ya, soalnya kan Beli 2 kan 5. kita kan nggak tahu. Cuma kan
apa ya? Kalau masalah track record sih semua pasti ada gitu. Cuma itu dilihat nggak sama orang-orang. Dan untuk sampai saat ini pun kita belum mengetahui track recordnya Bu Lulu tadi. Visi misi pun kita kayaknya belum pernah dengar dia itu apa gitu loh. Apa dia mau mengubah Jawa Timur menjadi apa? Iya. Jawa Tengah Ya. mungkin ya main ke daerahnya Bu Lulu dulu. Nah, Pasti itu aja benar-benar. Sampai sekarang pun kayaknya lebih Bu Lulu itu benernya itu hampir kalah Nggak gitu. ada. Kalah ada. Di sepanjang jalan Nah, itu kita mau semuanya tahu tuh Bu Kofifa. Kofifa, Bu Risma. Risma. Gitu kan, maksudnya apa gitu, kita mau melihatnya untuk Siapa ini? iya siapa Bu Lulu ini? Apa ini? Hidup macam apa? Dikira dia mencalonkan DPRD aja mungkin ya. Iya. Bukan gubernur lagi. Jadi ya berarti kesimpulan kita masuk ke kesimpulan ini ya. Menurut pandanganku dari semua yang tadi kita sudah bahas, berarti kayak Alvin bilang, kenapa enggak? Terus dia pun juga punya track record yang banyak, hanya saja kita tidak melek. Begitu juga opini dari Dinda bilang kalau pengalaman itu penting. Kayak aku juga mengedepankan pengalaman dan kompetensi dari seorang pemimpin. Dan juga Anjar tadi sama dengan siapa? Dinda, dia bilang kalau ya benar di media sosial itu yang ditanya itu apa yang udah diperbuat. Ya, gitu. Mas Rega tadi juga bilang kalau nggak menutup kemungkinan kalau Bu Lulu ini bisa memberikan perubahan. Itu juga Mas Amba juga sependapat. Siapapun itu kan yang penting menuju Jawa Timur Mas. Jawa Timur emas, bukan hijau lagi. Itu Jawa Timur Sidoarjo. emas. Ya. Sidoarjo itu Siapa hijau. tahu kita bikin Jawa Timur hijau. Siapa Jual tahu, perlu, siapa karena tahu. panas ini sudah menyentuh 40 derajat. Meleleh Sidoarjo Nah, ini. reboisasi itu perlu. Menyala Siapa tahu dari 3 kandidat itu bisa Ya. menghilangkan lumpur lapindo. Bisa. terlalu sulit. Jadi kesimpulannya itu menurut Mas Alvin nih sebagai pro bagaimana? Yang pasti pro ya apa ya? Siapapun pemenangnya. Siapapun pemenangnya pasti ya itu yang terpilih. Ya, contohnya Itu yang misal terbaik buat Jawa Timur. sekarang kan wali kota Surabaya kan Pak Eri Cahyadi. Iya. Jujur aku sebelum itu nggak tahu Pak Eri itu siapa. Ya, sama. Setelah Pak Eri terpilih kita kan jadi tahu ternyata Pak Eri itu gini. Ya kata dia kan konten Ya, juga. Pak Armuji konten. Berarti intinya itu Intinya ya siapapun sih yang terpilih, kalau misal entah itu Bu Risma ya itu bakal jadi apa ya, gebrakan baru. Soalnya kan Bu Risma sudah punya track record merubah Surabaya jadi kayak gitu ya. Terus dari segi Bu Kofifa juga, Bu Kofifa kan punya masa yang banyak tuh dari orang Indonesia. Iya. Itu ya Bu Kofifa kan pernah jadi ketua DPR tahun 90 berapa sih? Lupa aku. Terus Menteri juga. menteri juga pernah. Itu Kedua-duanya pasti juga pernah jadi menteri. yang pasti itu lebih tertata juga kan kalau misal Bu Kofifa. Nah, kalau misal Bu Lulu ini kalau misal terpilih pun yang pasti ya pasti ada kompetennya gitu loh. Soalnya kan track recordnya kan ya aku nggak tahu detail track recordnya seperti apa. Cuma Seperti kan, Pak Edi ya. Pak Edi. Eri Iya, Cahyadi. iya. Pak Eri Cahyadi. Oh, singkatan. Harus Edi. Edi Cahyadi. harus jadi dulu baru tahu kompetensinya gimana. Nah, itu yang tak maksud. Itu yang belum. Kalau misal Bu Lulu jadi pun kalau misal berkompeten kan ya kayak cairin tadi gitu. berarti harus dia aku nih udah jadi pemimpin, aku kepemimpinanku begini. Harus menunjukkan diri dulu, harus terpilih dulu. Soalnya kalau kita maksa buat jadi Jawa Timur emas, sebenarnya kalau itu dibilang cukup mustahil gitu. Soalnya kan sebersih-bersihnya namanya Pak Jokowi, entah apa gitu kan, itu kan pasti ada yang orang nggak suka. Bahkan pun awal-awal orang-orang suka Pak Jokowi, sekarang akhir-akhir pas mau lengser pun tiba-tiba benci Pak Jokowi gitu kan siapa tahu. Contohnya Amin Rais.
Itu kesimpulan dari tim pro ya. Tim pro. Kalau kontra bagaimana kira-kira? Kalau menurutku dari tim kontra ya harus lebih berbobot kalau menjadi pemimpin daerah lebih tepatnya, dan lebih ada unggulan di kotanya, ada perubahan di kotanya lebih tepatnya. Ditonjolkan dulu lah. Iya. Ya, Terus. aku sih dari tim kontra ingin menambahi sedikit kalau untuk menjadi pemimpin itu nggak harus memimpin suatu daerah dulu. Track record itu kan bisa disebarkan meskipun kita nggak harus jadi pemimpin. Banyak sih kayak Marcel itu belum jadi pemimpin tapi track recordnya udah banyak panjang gitu. Jadi menurutku harus lebih lebih gerak cepat. Kalau memang mau benar-benar ingin memimpin Jawa Timur, dia harus gerak cepat. Ini aku. Cara pemimpinanku begini, nanti aku ingin programnya begini, harus jelas. Supaya meyakinkan mayoritas dari pemilih. Mayoritas pemilih itu kan kayak kita-kita nih. Muda-mudi. Karena banyak muda-mudi itu yang golput karena nggak yakin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak itu milih karena Ya. kita tahu lah, nggak usah ditutup-tutup lagi karena itu. Ya Dan kan? itu bukan jadi rahasia yang Itu memang kan kalau sudah dikasih ini, belum tentu dia memilih. Iya. Ada. Belum tentu memilih. sebenarnya sih aku nggak masalah, maksudnya kalau misalnya ada uang panas itu sebenarnya nggak apa-apa diterima aja. Cuma kalau masalah pilihan kan ya dari apa aja. Setengah apa aja. Itu udah gitu aja ya. Iya. Mau Sekian. Oke. Satu lagi terakhir. Satu lagi ya, kalau mau terpilih jangan dipilih dulu baru jalan dulu baru mau terpilih. Ya, itu dia. Sekian dari kami kelompok. Sekian dari saya Alvin Bazar Bululu. Saya Topik yang paling lucu sebenarnya. Enggak bercanda ya guys. Ibu dulu. Guyon. Oke, kita tutup sesi hari ini. Terima kasih Mbak Alfi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alfi sudah ngasih forum ke kami untuk bahas pilkada yang sebenarnya kita sendiri kurang tahu. Kurang paham di politik itu tadi ya, mohon maaf. Karena Bu Alfi kita jadi riset, kita jadi sedikit melek. Ya, kita juga meriset apa itu pecel bululu juga ya. Betul, bubur ayam. Nah, Bu Alfi ini salah satu pemuda yang tidak mau menyimak politik. Kami semua, Bu. Iya. Ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih Bu Alfi.